Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai tantangan Pancasila dalam menghadapi dunia dan era globalisasi. Nah, jadi kita ketahui, jadi zaman ini kan semakin berkembang. Jadi, terjadi beberapa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini banyak menyebabkan perubahan-perubahan juga dalam aspek perilaku manusia. Ada kalanya perubahan itu juga berdampak negatif, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat luntur dikarenakan perubahan-perubahan tersebut. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 6, ini adalah anggota kelompok dari kelompok 6. Jadi ada 6 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi-ideologi yang ada di dunia. Kemudian Pancasila menghadapi ideologi dunia. Yang keempat, Pancasila dalam arus globalisasi. Yang kelima, masalah Pancasila di era globalisasi. Dan yang terakhir itu solusi menghadapi era globalisasi. Nah, jadi yang pertama itu ideologi Pancasila. Jadi teman-teman, ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, berarti Pancasila ini merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalani sistem kenegaraan Republik Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini merupakan suatu gagasan atau suatu pokok. Jadi segala sesuatu itu harus mengacu pada Pancasila. Segala aturan, segala perundang-undangan harus sesuai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Ya, lanjut untuk materi kedua. Saya persilakan. Ya, baik. Jadi materi yang kedua yaitu mengenai ideologi dunia. Next. Ya, menurut Sastra Prateja tahun 2001, ideologi Pancasila harus mengenal ideologi dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dan cara produksi, dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang nomor 2 itu adalah sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. Yang ketiga yaitu liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dan kemampuan modal yang ia miliki. Next. Ya, materi yang ketiga yaitu Pancasila menghadapi ideologi dunia. Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi landasan kita dalam menghadapi berbagai terjangan ideologi dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan terbesar pada masa saat ini adalah tantangan narkoba dan terorisme. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu Pancasila dalam arus globalisasi. Jadi, next.
Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Adapun dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia, lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sebagai contoh yaitu globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Jadi globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis. Padahal seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Kemudian Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Next. Kemudian ada pun masalah Pancasila di era globalisasi. Next. Yang pertama yaitu pergeseran nilai. Jadi sesuatu yang baru ini secara tidak otomatis dapat diintegrasikan ke dalam kondisi individu ataupun masyarakat yang menerimanya, sehingga tidak jarang banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat menggeser nilai Pancasila. Contohnya yaitu Pancasila yang mengutamakan asas gotong royong yang lama-kelamaan bergeser ke individualis karena pengaruh globalisasi. Kemudian yaitu pertentangan nilai, masuknya nilai-nilai baru dan asing ini yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari pandangan hidup masyarakat. Contohnya budaya ateis yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian itu perubahan gaya hidup. Jadi globalisasi membuat jarak antar negara yang serasa tidak ada, sehingga banyak masyarakat yang meniru budaya luar dengan mudah. Contohnya itu style pakaian artis K-pop yang diikuti oleh penggemar-penggemarnya di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu berkurangnya kedaulatan negara. Jadi pemerintah harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan di mana sebagian besar penyelesaian masalah itu harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Kemudian untuk materi terakhir mengenai solusi bagaimana menghadapi era globalisasi ini, saya serahkan kepada Nur Akila Ahadiah. Baik, terima kasih. Materi ke-6 yaitu solusi menghadapi era globalisasi. Yang pertama yaitu menjadikan Pancasila sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru, di mana rakyat Indonesia itu perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi Pancasila juga diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan, di mana Pancasila justru tetap memberikan kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu sosialisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Kemudian yang terakhir yaitu menanamkan sikap bela negara untuk memperkuat nasionalisme. Hal ini maksudnya itu guna menambah kecintaan kita kepada negara Indonesia hingga dapat mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Mungkin saya rasa cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman sekalian. Jadi sebagai kesimpulan, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda sebagai penerus bangsa dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Ya, jadi ini sumber-sumber referensi dari makalah kami. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.